Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Yunita, biasa dipanggil Nita, NIM 2522089, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Syekh Jamil Jambek Bukit Tinggi. Tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi tugas saya dengan membuat video mereview sebuah buku tentang media pendidikan. Baik, pada penjelasan ini saya akan menjelaskan sebuah buku media pendidikan karya Profesor Dr. Harsja Weberstiart, yaitu tentang pengembangan pendidikan. Perkembangan media pendidikan yaitu kalau kita lihat perkembangannya, pada mulanya media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru atau teaching aids. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, yaitu gambar, model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan potensi belajar siswa. Namun sayangnya karena terlalu memusatkan perhatian kepada alat bantu visual yang dipakainya, orang kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan pelajaran atau instruction, produksi, dan evaluasinya. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar pertengahan abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan digunakannya alat audio, sehingga kita dikenal dengan adanya alat audio visual dan audio visual aids atau AVA. Bermacam peralatan digunakan untuk menyampaikan pesan ajaran kepada siswa melalui penglihatan dan pendengaran untuk menghindari verbalisme yang masih mungkin terjadi kalau hanya digunakan untuk alat bantu visual semata. Dalam usaha memanfaatkan media sebagai alat bantu, Edgar Dale mengadakan klasifikasi pengalaman menurut tingkat dari yang paling konkret ke yang paling abstrak. Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman atau count of experience dari Edgar Dale, dan pada saat itu dianut secara luas dalam menentukan alat bantu apa yang paling sesuai untuk pengalaman belajar tertentu. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audio visual, sehingga selain sebagai alat bantu media juga berfungsi sebagai penyalur pesan informasi belajar. Sejak saat itu, alat audio visual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu bagi guru saja, namun melainkan juga sebagai alat penyalur pesan atau media. Teori ini sangat penting dalam penggunaan media untuk kegiatan program-program pembelajaran lainnya. Sayang, sampai saat itu pengaruhnya masih terbatas pada pemilihan media saja. Faktor siswa yang menjadi komponen utama dalam pembelajaran belum mendapat perhatian. Baru pada tahun 1960 sampai 1965, orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Pada dasarnya, para guru dan ahli audiovisual menyambut baik perubahan. Guru-guru mulai merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkah laku siswa. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, mulai dipakai berbagai fungsi format media. Dari pengalaman mereka, guru mulai belajar bahwa cara belajar siswa itu berbeda-beda. Sebagian lebih cepat belajar melalui media visual, sebagian melalui video, sebagian melalui media audio, sebagian lebih senang melalui media cetak.
yang lain melalui media audiovisual dan sebagainya. Dari sini maka lahirlah konsep penggunaan multimedia dalam kegiatan pembelajaran. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerimaan pesan. Pesan, sumber pesan, saluran atau media, dan penerima pesan adalah komponen-komponen proses komunikasi. Pesan yang akan dikomunikasi adalah isi ajaran ataupun didikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain, ataupun penulis buku dan produser media. Salurannya media pendidikan dan penerima pesannya adalah siswa atau guru juga. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan media pendidikan. Saya minta maaf jika ada salah kata ataupun salah kalimat dalam pembahasan saya tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.